Seorang perawat terlihat sedang memotret ruangan laboratorium, tapi seseorang menyuntiknya dengan cairan yang membuatnya terkapar dan tubuhnya diseret keluar ruangan. Di dalam ruangan, Dr. Roger dipanggil oleh investor yang mendanai rumah sakitnya. Sang investor meminta hasil penelitiannya, tapi belum ada kemajuan. Jika penelitiannya belum berhasil juga, sang investor tidak akan mendanai rumah sakitnya lagi. Perawat baru yang bernama Katie datang dan disambut oleh Cassidy. Katie pun berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Roger, hingga ia pun diterima bekerja di sana. Yes. Yes, I am. Pay's minimal. The hours abominable, and I reserve the right to terminate your employment without notice. Di sana, Katie juga berkenalan dengan seorang perawat yang bernama Williams. Ia bercerita bahwa Cassidy merupakan putri dari Roger. Katie bertugas untuk menjaga pasien yang koma. Satu demi satu pasien diperkenalkan oleh Will. Mereka pun menghampiri salah satu pasien yang mengalami kecelakaan saat diving. Tapi tiba-tiba pasien kejang dan membuat Katie kaget. Will menenangkan Katie dan bilang itu merupakan refleks dari otot. Dari belakang Cassidy muncul dan ia ingin berbicara dengan Will. Katie lanjut berkeliling sendiri dan membuka pintu nomor 15. Yang di dalamnya terdapat pasien yang koma dengan mata yang terbuka. Will menyebutnya Patrick. Patrick merupakan pasien spesial yang ditangani oleh Roger yang sudah koma selama bertahun-tahun. Tapi saat Katie mendekat, tiba-tiba Patrick menyemburkan air dari mulutnya yang membuatnya kaget. Hello, Patrick. He doesn't do anything on purpose. It's an involuntary muscle reaction. Katie yang tengah menyapu mendengar suara telepon dan mulai mencari sumber suara itu. Tapi ia berpapasan dengan pria parubaya yang mendapat luka di sekujur wajahnya. It's fine. Well, fine for him. That's Mr. Fraser. Will memanggilnya Fraser, pasien kecelakaan ledakan yang berhasil sadar dari koma. Will mengantarnya ke ruangan Fraser yang terdapat banyak jam di dalamnya. Fraser juga sering mengunjungi mercusuar dan menyalakan lampu yang ada di sana. Di kamar, Katie mendapat panggilan dari seorang bernama Ed. Yang merupakan mantan dari Katie. Di saat Katie akan menghapus nomornya, ia dikejutkan oleh Will yang mengajaknya untuk mabuk bersama. Mereka pun asik menceritakan kisah asmara mereka masing-masing, hingga Kate pun bilang bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya. Will memanggil seseorang yang bernama Brian dan mengajaknya untuk bergosip bersama. Keesokan paginya, salah satu pasien yang dirawat meninggal dan Katie ditugaskan membawanya ke laboratorium milik Roger. Tapi saat dipindahkan, jenazah pasien tiba-tiba mencekik Katie dan liftnya macet. Katie berusaha memberontak dan berhasil menekan tombol darurat. Ternyata di bawah ada Roger yang menunggunya. Katie bilang bahwa pasiennya belum meninggal. Lantas Roger menyuruh Katie untuk mengembalikannya dan menunggunya di ruangan nomor 15. Roger memberikan ujangan kepada Katie untuk tidak berbicara kepada Patrick. Di dalam ruangan, Roger memulai eksperimennya. Ia menyuntikkan cairan yang ia racik dan menusuk Patrick dengan benda tajam untuk melihat respon dari Patrick. Tapi sayang, tidak ada tanda-tanda Patrick akan terbangun. Will berkata bahwa ia telah menyiapkan kencan untuk Katie dan Brian. Telepon berdering dan ternyata itu Ed yang masih mengharapkan Katie untuk kembali.
Ketika akan diangkat, tiba-tiba Patrick meludah hingga mengabaikan panggilan dari Ed dan mulai berbincang kepada Patrick, namun diketahui oleh Cassidy. Hingga Katie pun ditegur dan menyuruhnya untuk tidak menaruh simpati kepada Patrick. Di tengah perbincangan, tangan Cassidy bergetar hingga menjatuhkan obat yang ia bawa. Sesuai janji, Katie pun bertemu dengan Brian. Katie berkata, apakah pasien koma bisa merasakan sekitarnya? Brian pun mencoba untuk menjelaskan, tapi di tengah perbincangan mereka, Brian mendapatkan panggilan dari orang asing, dan tiba-tiba ia meludahi Katie. Katie yang mendapat perlakuan tidak baik pun meninggalkan Brian sendirian. Di dalam rumah sakit, Katie melihat pasien yang terbangun. Ia memeriksa satu persatu pasien, namun tidak ada yang aneh. Katie pun mendekati salah satu pasien untuk memeriksanya, tapi dari belakang, di saat Katie memunguti obat yang terjatuh, ia melihat wajah yang membuatnya kaget. Katie pun mencoba melihat kembali nampaknya, tapi malah wajah Fraser yang terlihat. Ia terlihat ketakutan dan pergi dari ruangan. Di malam harinya, Brian mengunjungi rumah Katie untuk meminta maaf dan dimaafkan oleh Katie. Mereka pun menghabiskan waktu untuk minum bersama. Tak lama, Ed, mantan dari Katie pun datang. Ia ingin mengajak Katie untuk berbalikan kembali dan tidak mau pulang sampai Katie mendengar penjelasan darinya. Sampai Brian datang dan Ed pun pergi dengan sendirinya. Brian yang sedang birahi pun mengajak Katie untuk mencangkul bersama. Di tengah permainan, tiba-tiba Brian berubah menjadi Patrick. Katie pun teriak histeris dan terbangun dari tempat tidurnya. Keesokan paginya, terlihat Roger yang melakukan eksperimen. Setelah selesai, Katie pun mendekat dan terkena semburan ludah dari Patrick. See to the patient. Kamu nanya? Oh God, I'm sorry. Refleks Katie pun menamparnya yang membuat Patrick meneteskan air mata. Katie pun meminta maaf dan Patrick terlihat merespon apa yang Katie katakan. Ia mencoba untuk memastikan dengan memegang barang milik Patrick. That? Tapi terpergoki oleh Cassidy yang sedang berkeliling. Di sini, Katie mengatakan bahwa Patrick mulai sadar, tapi Cassidy tidak percaya. Roger yang mendengar percakapan mereka menyuruh Katie untuk membuktikannya. Tapi kali ini Patrick tidak menunjukkan respon kepada Katie, yang membuat Roger menjadi kesal dan menunjukkan kepada Katie bahwa respon yang ditunjukkan itu karena alat medis yang terpasang. Di malam harinya, komputer di ruangan Patrick nyala dengan sendirinya. Ternyata itu adalah kemampuan dari Patrick. Ia mulai menjelajahi akun media sosial milik Katie. Keesokan harinya, Roger lagi-lagi melakukan eksperimen yang cukup ekstrim kepada Patrick, dikarenakan waktu yang mulai menipis. Di sisi lain, penelitiannya tidak menunjukkan hasil yang diinginkan. Patrick, you can hear me now, can't you? Berpindah ke Ed yang sedang menunggu Katie yang ingin menyelesaikan masalah asmara mereka. Ed pun berhasil meyakinkan Katie dan mereka memutuskan untuk berbaikan lagi. Di ruangan, Patrick menggunakan kekuatannya untuk menyalakan komputer dan mulai menelpon Ed. Dan mengendalikan tubuh Ed untuk menyentuh pemanggang yang menyala. Katie yang melihat tangan Ed terluka segera membawanya ke rumah sakit. Dokter yang bertugas menyampaikan bahwa tangan Ed mengalami luka yang serius yang membuat Ed tidak bisa merasakan sakit. Di dalam ruangan, Katie mengajak ngobrol Patrick, tapi kali ini ia merespon melalui kata-kata yang ada di komputer. Patrick ingin merahasiakan kekuatannya dari Roger, dan ia hanya memberitahu kepada Katie karena perlakuannya yang baik kepadanya. Hari demi hari pun berlalu, Roger masih menggunakan Patrick sebagai bahan eksperimen. Katie yang tidak terima mencoba menghentikan, namun tidak ditangkap serius oleh Roger.
Di rumah, Katie mulai curhat kepada Brian tentang eksperimen yang dilakukan oleh Roger. Di keesokan harinya, Katie dipanggil oleh Roger, dan ternyata Brian adalah seorang cepu yang mengadukan curhatan Katie dikarenakan Brian merupakan tangan kanan dari Roger. Roger mendapatkan telepon dari sang investor yang mengabarkan Brian sedang menuju ke rumah sakit untuk meninjau hasil penelitiannya. Seketika ponsel Brian terbakar sampai bangku mobilnya meleleh. Ternyata itu merupakan ulah dari Patrick yang mengendalikan mobil Brian sampai tak terkendali. Hingga menerobos pembatas jalan dan masuk ke dalam jurang. Roger yang menunggu Brian namun tidak kunjung datang mulai melanjutkan eksperimennya. Namun Katie datang dan mencabut kabel listrik yang membuat Roger marah. Namun akibatnya detak jantung Patrick menjadi berhenti. Tapi Katie datang membawa suntikan hingga detak jantung Patrick kembali stabil lagi. Di luar ruangan, Katie melihat Fraser tersedak dan mencoba untuk membantunya. Dari radio terdengar bahwa Brian meninggal karena kecelakaan tunggal. Katie pun melabrak Roger dan menuduhnya telah membunuh Brian, yang membuatnya dipecat saat itu juga. Katie yang di dalam mobil dikejar oleh Fraser. Ia bilang akan ada musibah jika Katie pergi. Cassidy pergi dan mengambil jarum suntik. Dan ternyata Cassidy adalah orang yang membunuh suster di saat di awal film. Ia menuju ke rumah Katie dengan niatan menghabisinya. Namun Cassidy mengurungkan niatnya dikarenakan sudah lelah menutupi semua perbuatan terlarang ayahnya dan memberikan data rahasia milik Patrick. Ed? Kathy, you alright? Katie yang membaca data menemukan bahwa Patrick yang terobsesi dengan ibunya hingga mengakibatkan ibu dan kekasihnya tewas. Setibanya di rumah sakit, Cassidy berencana untuk membunuh Patrick. Tapi tiba-tiba gunting yang ia bawa terjatuh, berpindah ke Katie yang sedang mandi. Ia baru sadar bahwa musibah yang menimpanya merupakan ulah dari Patrick dan mencoba untuk memperingatkan Ed. Lalu muncul tulisan dari cermin yang mengatakan, Katie adalah miliknya. Namun Katie memarahi Patrick dan menyebutnya titisan dari malin kundang. Cassidy yang gagal menghabisi Patrick mencoba memadamkan aliran listrik yang menyuplai kehidupan Patrick. Dengan banyak upaya, Cassidy berhasil mencapai saklar listrik, tapi Patrick mengendalikan kabel untuk menyetrum Cassidy hingga tak tertolong. Seketika, Patrick teringat masa lalunya, di mana ia sedang melihat ibunya yang sedang mencangkul. Get out of here. Go round and curve. Is this what you want to see? Roger yang baru masuk pun tak luput dari amarah Patrick dan mengurungnya di kantornya. Tak lama datang Ed yang khawatir kepada Katie. Ia bertemu dengan Will yang sayangnya sudah dikendalikan oleh Patrick. Hingga pada akhirnya Ed dikurung di suatu ruangan. Disusul pula oleh Katie yang ingin masuk tapi terpental karena gagang pintunya dialiri listrik. Ia juga berpapasan dengan Will yang masih dikendalikan oleh Patrick. Kathy? I'm okay. Dan naasnya, Will dijatuhkan dari dalam lubang lift. Katie mulai menuju ruangan Patrick, namun terkunci. Di sini, Patrick masih sempat untuk mengutarakan cintanya kepada Katie dan memberitahukan bahwa Ed sedang ditahan oleh Patrick. Katie mulai mengelilingi rumah sakit hingga menemukan Cassidy yang sudah tak bernyawa dan Roger yang sedang memakan suike asam manis. Sekarang gantian Katie yang dikurung. Roger yang terbebas pun mengambil suntikan beracun namun digagalkan. Patrick kembali mengingat masa lalunya di mana ia sedang menyetrum ibu dan kekasihnya hingga tak bernyawa. Fraser yang melihat Roger kesetrum ingin mencabut kabel tapi terdengar alarm yang membuatnya pergi ke mercusuar.
Katie yang berhasil lolos menemukan Ed di dalam freezer, tapi dari belakang muncul suster yang dibunuh oleh Cassidy dan mencekik Ed. Di sini, Patrick menyuruh Katie untuk menyuntikkan cairan beracun ke dirinya. Saat mengambil suntikan, Katie melihat jam. Ia berusaha mengulur waktu, di mana saat Fraser menyalakan mercusuar pada pukul 7, tegangan listrik akan padam sesaat. Dan Katie pun menyuntikkan cairan itu yang membuat Patrick melompat keluar dari jendela hingga tertusuk pagar. Katie pun dipindahkan ke rumah sakit lain, tapi kini ia merawat Roger dan Patrick yang koma. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir, semoga menghibur dan sampai jumpa di video berikutnya.